Keamanan PBB. Di sini Aceh harus mendapatkan minimal 9 suara setuju dari 15 negara anggota. Tapi bukan itu saja, 5 negara besar, yaitu Amerika Serikat, Rusia, China, Inggris, dan Prancis, punya hak veto. Jika salah satu saja menolak, permohonan Aceh otomatis gagal. Jika berhasil melewati Dewan Keamanan, barulah dibawa ke Majelis Umum. Disinilah 193 negara anggota PBB memberikan suara. Aceh harus meraih 2/3 suara, sekitar 129 negara. Jika itu tercapai, maka Aceh resmi diterima sebagai anggota penuh PBB. Inilah sebabnya perjuangan Aceh tidak bisa hanya mengandalkan satu suara. Perjuangan ini membutuhkan jaringan diplomasi global yang luas, strategi politik tingkat tinggi, dan dukungan moral dari berbagai bangsa. Tunku Fajrikrung dalam hal ini berperan membuka jalan. Langkah awalnya adalah mencari negara yang berani mengangkat isu Aceh di forum internasional. Setelah itu memperluas dukungan, terutama dari dunia Islam, Afrika, dan Asia Tenggara. Selanjutnya melobi negara-negara besar agar tidak menggunakan hak veto mereka. Jalan ini bukan hal yang mudah. Perjuangan Aceh bisa memakan waktu lama, bahkan puluhan tahun, tergantung peta politik internasional. Namun sejarah telah menunjukkan bahwa bangsa yang sabar berjuang akhirnya bisa berdiri merdeka. Timor Leste adalah contohnya. Setelah referendum dan dukungan luas, mereka diterima di PBB tahun 2002. Tetapi ada juga contoh yang menunjukkan betapa sulitnya jalan ini. Kosovo, meski diakui lebih dari 100 negara, tetap belum diterima PBB. Palestina, diakui lebih dari 130 negara, hanya berstatus negara pengamat non-anggota. Dari sini kita bisa simpulkan, dukungan beberapa negara belum cukup membuat Aceh langsung merdeka. Itu baru awal dari perjalanan panjang. Untuk benar-benar diakui, Aceh harus melalui mekanisme PBB yang ketat, melibatkan dukungan 2/3 negara anggota, dan yang paling sulit, tidak ada veto dari negara besar. Namun perjuangan bukan berarti mustahil. Diplomasi adalah seni kemungkinan. Satu suara mungkin tidak cukup, tapi satu suara bisa membuka pintu menuju suara-suara lain. Tunku Fajrikrung tahu bahwa suara kecil bisa jadi api yang membakar semangat besar. Dari satu negara, bisa menjadi 10. Dari 10, menjadi 100. Hingga akhirnya mencapai dukungan mayoritas dunia. Aceh tidak sendirian dalam perjalanan ini. Sejarah bangsa-bangsa menunjukkan bahwa pengakuan internasional adalah maraton, bukan sprint. Dibutuhkan ketekunan, strategi, dan pengorbanan. Dukungan rakyat, diaspora, serta jaringan internasional akan menjadi bahan bakar perjuangan. Maka, ketika kita bertanya, apakah satu negara cukup untuk membuat Aceh merdeka? Jawabannya jelas, tidak. Tetapi satu negara bisa menjadi awal yang menentukan. Aceh butuh banyak sahabat, butuh banyak suara, hingga akhirnya bisa berdiri sejajar di Majelis Umum PBB, diakui dunia sebagai bangsa merdeka. Dan perjuangan itu kini sedang diperjuangkan, dengan suara lantang Tunku Fajrikrung yang tidak pernah lelah membawa nama Aceh ke mimbar dunia. Suara itu mungkin terdengar kecil di antara gegap gempita PBB, tetapi suara kecil bisa bergema menjadi gelombang besar. Seperti batu kecil yang dilempar ke danau, getarannya bisa menyebar luas, menciptakan riak yang tak terbendung. Perjuangan Aceh masih panjang, tetapi setiap langkah, setiap suara, dan setiap dukungan membawa kita lebih dekat pada satu tujuan, agar dunia suatu hari nanti berkata, "Selamat datang, negara Aceh, anggota baru Perserikatan